Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi materi dari PAPP ya. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu SQLite database ya. Seharusnya pada pekan lalu saya berikan ini, namun saya berikan langsung aja secara sinkron karena banyak sekali yang harus dibahas ya. Nah, terutama teknisnya mungkin karena kita menggunakan dua cara nanti. Cara yang konvensional dan yang menggunakan ROM ya. Menggunakan ROM bawaannya Jetpack, Android Jetpack. Jadi pekan lalu saya berikan materi asyntax, di mana asyntax itu sudah deprecated ya. Sudah saya berikan penggantinya menggunakan eksekutor dan nanti kita gunakan di sini ya. Jadi kemarin itu di pekan yang lalu yang saya berikan penjelasan bahwa masih saya perbaiki SQLite database-nya itu karena pada materi sebelumnya SQLite database-nya masih menggunakan asyntax ya untuk ROM-nya. Nah, sudah saya ubah menggunakan eksekutor juga. Jadi nanti sekalian tahu penggunaan eksekutor di kasus SQLite database ya. Oke, saya lanjutkan. Ya, apa itu SQLite database ya? SQLite database ini database SQL open source yang dia itu sudah built-in pada device Android. Jadi dia sudah kita nggak perlu buat servernya gitu ya, kita nggak perlu memikirkan arsitekturnya seperti apa ya, web servernya seperti apa ya. Intinya di dalam HP kita itu sudah bisa diberikan database SQL ya menggunakan SQLite ini. Jadi nanti aplikasi kita bisa mempunyai database lokal ya, kurang lebih seperti itu. Dan dia support relational database ya. Setiap kelas dalam satu aplikasi namun tidak dapat diakses oleh aplikasi lain. SQLite transaksi SQLite menganut ACID property ya. Apa itu ACID? ACID ini atomic, consistent, isolated, dan durable ya. SQLite nanti bisa kita lihat ya, karena dia disimpan di dalam folder data, /data, nama package aplikasi kita, misalnya bla 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 gitu ya, sesuai nama aplikasinya. /database, lalu nama database-nya. Dan untuk menggunakan SQLite, kita bisa import android.database.sqlite. Kita nggak terlalu banyak di materi ya, langsung ke Android Studio-nya. Apa itu ACID? Sekilas ya, atomicity ini dia menjamin bahwa setiap transaksi itu diperlakukan sebagai single unit. Jadi transaksi itu kan bisa terdiri dari banyak proses ya dalam database, misalnya insertnya dua kali, misalnya insert A, insert B, lalu ada update. Nah, itu dalam satu transaksi. Nah, ketika transaksi tersebut gagal, maka dia menjamin bahwa semua yang ada di dalamnya itu juga bakal dianggap gagal ya. Jadi dianggap satu kesatuan. Nah, jika transaksi itu berhasil, maka dia menjamin bahwa semua proses tadi secara sekuensial ya, yang dituliskan secara sekuensial itu akan dijamin bahwa itu berhasil juga semuanya ya. Jadi nggak mungkin misalnya gagal ya, berhasil satu transaksi isinya 2 insert, 1 update misalnya. Ketika insertnya berhasil, update-nya gagal, nggak mungkin yang insertnya disimpan, lalu update-nya gagal. Jadi semuanya dianggap gagal ya. Jadi seperti itu. Lalu konsisten, berarti atomicity ya. Lalu konsisten di sini transaksi harus ya dipastikan bahwa dia bisa mengubah database dari suatu keadaan yang valid ke keadaan valid lainnya. Jadi harus benar-benar valid ya, jadi konsisten. Konsisten sini dia konsisten dalam hal valid, kondisi yang valid berubah ke kondisi yang valid lagi. Setelah itu isolation, perubahan yang dibuat dari transaksi yang mungkin berjalan bersamaan, ini harus istilahnya diisolasi ya, dihindarkan dari modifikasi oleh transaksi yang bersamaan tadi ya. Misalnya ada 2 transaksi ya, maka biasanya akan ketika mengakses
resource yang sama, maka tidak bisa saling ini ya sharing resource ya. Jadi dia sekuensial. Jadi kita pastikan kalau misalnya satu transaksi itu mengerjakan misalnya menambah data ya pada suatu tabel. Nah, ini nanti tidak akan terganggu oleh transaksi yang lainnya ya. Yang misalnya mungkin dia update gitu ya, harusnya nambah berbarengan dengan update ini nggak mungkin. Ya. Jadi dia tidak mungkin terganggu oleh transaksi lainnya. Lalu durable, durable di sini ketika transaksi itu sukses di commit ya, maka perubahan itu akan permanen di database. Ya, nggak mungkin sudah berhasil tapi kok nggak berubah gitu ya di tabel database-nya. Jadi ini durable. Nah, kelebihannya dia serverless ya, dia nggak perlu backend, nggak perlu konfigurasi dan transaksional ya, tidak perlu komponen lainnya. Ini kelebihan dari SQLite. Tipe data yang didukung ada integer, real, text, null value, lalu ada blob data ya, tipe-tipe data yang primitif ya. Nah, untuk memulainya ya kita bisa sebenarnya nggak harus juga seperti ini, tapi biasanya kalau kita sudah punya skema suatu database itu akan lebih mudah ya. Kita membuat skema deklarasi formal susunan database kita. Jadi kira-kira tabelnya seperti apa gitu ya, relasinya antar tabel seperti apa. Ini kita gambarkan dalam skema. Lalu ada kontrak. Kontrak ini adalah kontainer yang menampung konstanta-konstanta yang mendefinisikan nama seperti nama tabel, nama kolom, jadi agar lebih konsisten ya. Karena nanti nama tabel itu akan kita panggil di kelas-kelas yang membutuhkan. Jadi jangan sampai nama tabelnya beda, sehingga kalau ada error itu menghindari ya terjadinya error karena perbedaan nama tabel, mungkin kurang hurufnya atau mungkin apa namanya hurufnya kelebihan, mungkin namanya sama cuman cara pengejanya berbeda. Nah, di sini disimpan dalam bentuk konstanta ya, yang nanti kita panggil nama konstanta tersebut. Nah, ini contoh kontrak ya, atau kontrak database kontrak. Di sini ada tabel mahasiswa misalnya, tabel mahasiswa di mana dibuat dalam inner class, dan di sini nama tabelnya sudah dituliskan mahasiswa gitu ya. Jadi nanti kita nggak perlu lagi ngetik mahasiswa, tapi kita bisa langsung dari nama variabelnya. Ya, di sini sudah statik, tinggal manggil nama kelasnya tb mahasiswa.table name. Nah, sudah table name ya. Jadi kita nggak perlu hafal-hafal. Kalau mau akses namanya tabel ya berarti table name. Kalau mau tahu nama kolomnya ya kolom name ya. Dan bisa pakai fitur autocomplete-nya Android Studio. Ya, jadi kalau fitur autocomplete-nya kan nggak mungkin dia menampilkan ya mahasiswa, nama, email, ID, underscore, SNPA. Maka yang ditampilkan biasanya nama variabel, sehingga bisa terbantu. Nah, ini contoh tabel kontrak. Lalu, API yang digunakan untuk memperoleh referensi ke database, itu ada yang namanya SQLite Open Helper. Ya. Ini fungsinya untuk membuka database jika ada, atau membuat database-nya baru jika belum ada di data aplikasi atau package aplikasi kita. Nah, SQLite Open Helper ini kita gunakan caranya dengan membuat subclass-nya ya. Kita buat kelas yang mengextend dari SQLite Open Helper. Nah, nanti kita mengoverriding on create, on upgrade-nya. Nanti untuk mengakses database-nya, kita hanya perlu memanggil fungsi get writable database dan get readable database. Tergantung kita mau menulis atau membaca saja. Ya, seperti insert itu kan menulis ya, membaca ya select. Dan ada public method yang wajib diimplementasi seperti on upgrade dan on create ya. Apa yang dikerjakan di on create ini kita implementasikan di sini di method on create, lalu on upgrade ketika database itu versinya kita ubah ya. Mungkin versi 1 berubah menjadi versi 2, dia akan ngecek sendiri kalau ada perbedaan versi, nanti on upgrade akan dipanggil.
Nah, nanti yang apa yang dikerjakan di on upgrade itu tergantung dari kita bagaimana mengimplementasikannya. Jadi nanti ini langsung kita bahas di Android Studio. Sekarang saya mau demokan cara melihat database SQLite-nya ya di dalam Android Studio. Jadi saya sudah punya project dengan database SQLite. Nah, misalnya kita mau cek ya isinya atau tabelnya. Kelihatan ya? Nah, di sini di bagian, sebentar, saya perkecil lagi. Di bagian sini ya, ada device file explorer. Device file explorer. Ini saya perbesar seperti ini. Ya, device file explorer. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Ini silakan diklik. Jadi nanti apa namanya? Misalnya HP-nya Xiaomi gitu ya. Ini kebetulan saya pakai Xiaomi. Atau mungkin yang lain nanti namanya akan muncul di sini. Ya. Dan di sini nanti cari tadi ya di slide sudah dijelaskan di bagian data ya, data. Lalu cari nama package aplikasinya. Nah, di sini nama package aplikasi saya com example SQLite latihan ya. Nah, ini ya. Cari di sini yang namanya sesuai. Oh, belum saya build ya. Bentar. Saya build dulu. Nah, di sini muncul ya, com example SQLite latihan. Lalu bagian database. Nah, ini bisa di-copy semua aja dulu ya. Di-copy seperti ini. Lalu bisa di save as ya. Di save as saja maksudnya, jadi bukan di-copy ya. Di save as terserah ditaruh di mana. Misalnya saya taruh di folder download ya. Di database. Oke, saya taruh di sini misalnya. Oke. Ini ya. Nah, untuk membukanya bisa download SQLite Viewer ya. SQLite Viewer saya sudah download ya. Desktop. Oh ya, DB browser ya. DB browser. Nah, downloadnya itu di bentar. Sini ya. SQLitebrowser.org. Bisa di-download di sini ya. Nanti diinstal aja atau mau pakai yang versi portable juga ada. Tinggal di open aja ya. Open database. Jadi kita taruh di download. Nah, ini ya contoh ya. Nah, nanti muncul di sini. Ini tabelnya. Dosen ya. Tabel mahasiswa.
Kalau kita browse datanya juga bisa ya. Nah, seperti ini. Ini kalau mau melihat ya. Udah, terus kita bahas sekarang kodenya ya. Nah, di sini saya pakai dua cara ya. Ada yang pakai room sama ini salah saya nulis ya, pakai room harusnya bukan doom ya. Room dan yang menggunakan selain menggunakan room atau cara konvensional menggunakan SQLite Open Helper tadi ya. Kita bahas dulu yang menggunakan SQLite Open Helper. Sini saya buat database kontrak. Database kontrak isinya, jadi saya membuat database, ceritanya database mahasiswa dengan dosen. Nah, relasinya sebenarnya ada, kalau relasi seperti ini kurang tepat ya, mahasiswa dengan dosen itu harusnya ada satu tabel lagi, namanya bimbingan PA gitu ya. Tapi ya untuk menyederhanakan, mahasiswa punya kolom namanya ID dosen PA. Sebenarnya secara apa ya, skema masih salah ya, harusnya ada satu tabel yang menghubungkan antara mahasiswa dengan dosen. Tapi nggak masalah, ini buat contoh aja ya. Ada tabel mahasiswa dengan kolom nama, email, ID dosen PA, dan dosen dengan dosen, nama, dan email. Nah, ini sudah saya tuliskan semua, nama variabelnya, namanya sudah fix, saya taruh di kontrak. Ya, intinya kontrak ini untuk menyimpan konstanta ya. Nama-nama file, nama-nama tabel, nama kolom, dan seterusnya. Lalu membuat database helper. Nah, tadi sudah saya bahas bahwa tinggal mengextend subclass dari melakukan extend dari SQLite Open Helper. Ya. SQLite Open Helper. Lalu untuk konstruktornya dibiarkan aja seperti ini ya. Kita pakai yang konstruktor yang pertama tadi ya, ada konteksnya, ada nama database-nya, ada kursor factory-nya, ada version-nya. Nanti kalau kita mau instantiate, kita harus isi ini. Setelah itu di metode yang wajib ya, nah itu on create, lalu di bagian on upgrade, ini yang wajib diimplementasi. On downgrade ini opsional, tapi bisa diimplementasi jika kita mau turun versi. Nah, apa yang dikerjakan di sini? Ketika on create, maka yang dikerjakan adalah kita membuat tabel mahasiswa dan tabel dosen. Ini yang saya kerjakan adalah membuat tabel mahasiswa dan tabel dosen. Dengan bantuan dari objek SQLite database ya, kita bisa mengeksekusi query SQL ya. DB execute SQL. Nah, query-nya di mana? Query-nya ini ya, SQL create tabel dosen itu kalau kita lihat itu adalah string di mana isinya adalah query database SQL yang mungkin sudah pernah teman-teman pelajari ya. Create tabel, nama tabel, dalam kurung, nama kolomnya ya, kolom A, kolom B, dan seterusnya. Primary key-nya apa gitu ya. Ya ini query biasa, query SQL biasa. Semuanya saya simpan dalam string ini ya. Nah, ini mungkin cara yang menggunakan room lebih mudah lagi ya daripada cara ini. Nah, di sini ada create tabel dosen, delete mahasiswa sama delete tabel dosen. Sama ada create mahasiswa. Ini saya kerjakan di on create. Ya, jadi kalau misalnya database-nya belum ada, dia akan membuat database baru dan membuat tabel ini. Nah, kalau misalnya versinya beda, berarti on upgrade. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah ya dia mendelete tabel dosen, mendelete tabel mahasiswa, lalu membuat lagi atau memanggil on create, berarti membuat ulang. Itu kalau on upgrade ya. Tapi seperti apa isinya ini terserah dari developernya sendiri ya. Ini saya buat seperti ini karena on upgrade di sini dia menghapus lalu membuat lagi. Intinya membuat ulang ya, membuat ulang versinya. Lalu on downgrade yang dikerjakan adalah kalau on downgrade ini sebenarnya sama seperti ini ya. Yang
saya buat sama seperti on upgrade, sehingga di sini isinya on upgrade. Tapi misalnya nanti isinya teman-teman beda, ya silahkan. Ini isinya saya buat sama. Jadi menghapus dan mengeksekusi membuat ulang tabel lagi, tabel mahasiswa sama tabel dosen. Jadi menghapus dulu, baru dibuat ulang. Ya, untuk membuat query SQL itu bisa menggunakan string format, bisa menggunakan tanpa string format ya. Kita tulis seperti ini, kita dengan operator plus, kita tambahkan stringnya gitu bisa ya, tapi panjang ya. Kalau kita pakai string format, kita tinggal pakai $S gitu ya. Dan nanti di akhir stringnya kita urutkan ya, $S yang pertama itu adalah variabel apa ya, yang kedua variabel apa, dan seterusnya, sama ya. Ya. Selanjutnya setelah kita membuat database helpernya, ya, kita buat untuk transaksinya, untuk membuat CRUD-nya ya, yaitu saya buat namanya kelas CRUD helper. Saya pisahkan dari database helper tadi ya. Nah, di dalam DB CRUD helper ini saya butuh objek dari database helper. Dari ini ya. Kenapa saya butuh objek database helper? Karena saya mau ambil tadi ya, get readable database-nya untuk menulis sama get readable untuk membaca. Nah, readable ini digunakan di insert dosen. Nah, di insert dosen, setelah kita dapatkan get readable database-nya dari DB helper, ya, kita bisa insert langsung db.insert ya, dengan parameter nama tabelnya, ya. Lalu null column hack ini menentukan kolom mana yang ingin diisi dengan nilai 0. Ya. Jika tidak ingin memberi nilai 0, maka isi parameter tersebut dengan nilai 0. Jadi maksudnya, ada nggak, misalnya kalau kita insert value sebuah tabel itu kan ada yang pengen diisi 0 ya, atau ada yang harus diisi semua. Nah, ini ditentukan oleh null column hack. Ya, jadi kalau null seperti ini, berarti semuanya harus diisi ya, semuanya harus diisi. Lalu values di sini adalah objeknya ya, atau datanya yang kita isikan ke tabel. Dalam di sini menggunakan content value ya, menggunakan content value. Jadi nanti content value ini isinya berupa key sama value. Key itu nanti nama kolomnya, value itu isi kolomnya. Nanti kita lihat di main activity-nya. Ini insert dosen, insert mahasiswa, sama ya. Saya buat return long ya, untuk mengasih tahu kalau ID-nya ini ada isinya, maka dia nanti berarti berhasil ya, insert dosennya berhasil. Nah, lalu ada yang namanya transaction ya. Ini ya, untuk transaction ya, ini contohnya insert pakai transaksi, di mana kita bisa insert lebih dari sekali dalam satu kali transaksi ya. Di sini mahasiswa yang ditampung dalam array, content values-nya array, kita langsung insert ya. Jika ada yang gagal sekali, maka dianggap semuanya gagal gitu ya. Maka kita bisa pakai transaction ya. Nah, di sini jika berhasil ya. Nah, jika berhasil nanti kita set ID-nya 1, jika gagal 0. Nah, untuk memulai transaction dimulai dengan db begin transaction. db begin transaction. Setelah itu kita looping ya. Kita masukkan try catch jika ada error, kita looping di sini. Kita insert ya, caranya sama ya seperti insert yang tanpa transaction. Nah, di sini cuman kita for sampai datanya semuanya terinsert ya. Nah, jika sudah keluar dari for, maka kita bisa set transaction successful. ID-nya kita set 1. Dan yang terakhir adalah db end transaction. Nah, jika ada
exception, terjadi exception, maka ID-nya kita set 0 dan end transaction. Ya, end transaction ini otomatis bisa rollback ketika ada yang error atau ada exception yang terjadi ya. Nah, end transaction ini juga sebagai commit jika set transaction successful-nya sudah dikerjakan jika tidak terjadi error ya. Itu untuk insert transaction. Untuk select ya atau get, nah get-nya ini bisa banyak atau satu-satu ya. Kalau satu-satu kan biasanya by ID, get mahasiswa by name ya. Nah bisa juga tanpa ID, berarti select bintang from mahasiswa ya, tanpa where ya. Kalau pakai where kan hanya satu bisa yang dikembalikan. Nah di sini yang dilakukan ketika mengambil data ya, get mahasiswa itu kita gunakan get readable database. Lalu kita buat projection-nya ya. Projection-nya ini kolom-kolom mana aja yang mau kita tampilkan gitu ya. Karena bisa jadi kita melakukan join antar dua tabel. Ada tabel mahasiswa sama tabel database. Mau kita tampilkan semua tabel mahasiswa dengan sebagian tabel dosen misalnya. Nah, di sini kita bisa join lalu kita tentukan di projection. Nah, itu kolom-kolom mana aja yang mau kita tampilkan. Nah, di sini mahasiswa, saya mau menampilkan ID mahasiswa, nama mahasiswa, email mahasiswa, sama nama dosen. Padahal di tabel mahasiswa kan nggak ada ya, tabel nama dosen, adanya cuma ID dosen. Nah, di sini berarti kita join nanti dengan tabel dosen. Dibuat projection-nya dalam bentuk string, seperti ini, dipisahkan dengan koma. Ya. Urutan kolomnya. Setelah itu kita buat string selection-nya. Ya, selection-nya ini yang nanti where-nya itu ya, where apa gitu ya. Nah, selection di sini database nama tabel ya, nama tabel mahasiswa, ID dosen PA. Ini kan kalau kita pernah belajar database yang join itu kan select bintang from mahasiswa, dosen, where mahasiswa.id dosen sama dengan dosen.id dosen ya. Kita nyari yang foreign key sama primary key-nya ya. Foreign key sama primary key di tabel satunya ya, tabel yang mempunyai relasi. Nah, kita tulis di sini, di selection-nya. Nah, di sini ya. Di tabel mahasiswa itu ada kolom ID dosen PA. Ini kan foreign key ya. Ke tabel dosen yang ID, tabel dosen yang ID, dia foreign key, dia relasinya melalui ID dosen PA. Nah, kita tuliskan di selection-nya. Itu kalau selection-nya ini ya, apa namanya? Ya, sesuaikan dengan kasusnya ya. Di sini tabel mahasiswa dengan dosen. Lalu ada selection argumen. Selection argumen ini untuk where yang ID sama dengan apa, name sama dengan apa ya. Itu kita gunakan selection argument. Jadi yang dinamis yang bisa diisi oleh user. Misalnya name-nya kita mau nyari mahasiswa dengan name berapa nih. Nah, kita buat string selection argument. Nah, di sini jika ID tidak sama dengan 0, ya ID ini kan parameter yang diisikan di sini tadi ya. Nah, kita bisa panggil nanti metode get mahasiswa ini, kita isikan dengan 0, atau kita isikan dengan ID. Kalau diisikan ID-nya, berarti kita hanya mau mencari mahasiswa dengan ID tertentu. Maka dicek di sini. Jika ID-nya itu tidak 0 atau ada isinya, maka kita buat selection arg, ya, isinya ID tersebut. Ya. ID tersebut, lalu kita update ya, selection-nya ini, kita tambahkan where-nya. Ya. Tadi kan where-nya cuma foreign key ya, kita nemukan foreign key sama dengan primary key-nya yang di tabel relasi, kita tambahkan dengan n ya. Kalau sudah belajar database harusnya paham ya. Where bla 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 n bla 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 sama dengan apa gitu ya. Nah, dan kolom ID-nya sama dengan
Ini tadi ya, ID-nya. Tanda tanya itu maksudnya ini ya. Nah, kalau sudah, maka kita gunakan yang DB query. Beda ya. Kalau tadi ada yang DB insert ya, DB execute SQL ya. Nah, di sini pakai yang DB query. .query ini formatnya seperti ini ya. Kita masukkan, pertama kita masukkan dulu tabelnya ya. Jadi kita ini mau nyelek ya, mau melihat tabel yang mana aja. Kalau misalnya cuma tabel mahasiswa ya kita tulis nama tabel mahasiswanya. Tapi karena kita join dengan tabel dosen, maka kita tulis di sini tabelnya, tabel mahasiswa, koma, tabel dosen ya. Namanya ya, maksudnya nama tabel mahasiswa, koma, nama tabel dosen. The table to query. Terus koma, setelah itu ini satu string ya. Ini satu string loh ya. Satu string ini tentang tabel apa yang mau kita query. Lalu string yang kedua kita pisahkan dengan koma, itu projection-nya ya. Projection-nya yang tadi ya, kolom mana aja yang mau kita tampilkan. Projection-nya. Kita udah punya tadi ya projection. Setelah itu selection-nya. Ya, selection-nya tadi yang where sama dengan n bla bla bla. Lalu selection argumennya. Nah, selection argumen ini yang tadi ya ID-nya. Yang nanti dimasukkan ke tanda tanya yang ada di sini. Nah, ini ya. Itu diambil dari selection argumen. Setelah itu kalau mau ditambahkan group by, having, order by, silakan ya. Kita hanya gunakan ini dulu. Nah, kalau sudah, kursor ini ya berisi seperti pointer yang menunjuk data di tab. Ya, ya di sini kursor menggunakan move to next ya, move to next. Nanti dia while ini akan terus berjalan sampai semua datanya sudah di pointing, sudah ditunjuk ya dari atas sampai bawah. Nah, dari situ kita bisa dapatkan di kursornya nama datanya ya. Mendapatkan datanya caranya misalnya datanya itu string ya, berarti kita gunakan get string. Get string, lalu nama di sini nama kolomnya ya, nama kolomnya ya. ID mahasiswa, nama mahasiswa, email mahasiswa, dan seterusnya. Di sini ID mahasiswa ini karena saya gunakan S ya, S ID mahasiswa. Jadi yang harusnya, mungkin nama kolom aslinya bukan ID MHS ya, tapi saya ubah ya menjadi ID MHS, S ID MHS, nama kolom yang muncul ya, hasil seleknya. Ini juga ya, S nama MHS. Nah, nama kolom aslinya itu ada di database kontrak ya. Ini ya, nama kolom aslinya ada di sini, nama, email, ID dosen PA, nama, email, sama ID ya. Kalau ini sebenarnya ada ID-nya karena dia mengimplement base column ya. Base column ini, nah di sini sudah ada ID. Oke. Jadi nanti kalau kita pakai S, tapi kalau nggak pakai S ya berarti nama kolom aslinya ya. Kalau pakai S di sini, nama S-nya nama ini ya, nama penggantinya yang digunakan. Nama penggantinya yang digunakan. Sudah ya. Semuanya sudah diambil. Ini di while ya. Setiap kali dapat data dibaca, dimasukkan ke, terserah misalnya mau menggunakan kelas mahasiswa, lalu di set satu persatu nama, lalu objeknya ditampung ke dalam array list, silakan. Sini saya sudah punya array list mahasiswa S, mahasiswa ya, lebih dari satu maksudnya ya. Nah, di sini kan return-nya array list ya, array list dengan tipe hashmap. Hashmap ini kenapa saya pakai hashmap? Karena ada key value-nya ya, key nama kolomnya, value isi kolomnya. Jadi saya pakai hashmap. Nah, mahasiswa di sini awalnya kosongan ya. Nah, ini ya.
Awalnya sudah kita instansiasi di sini. Tinggal di add, setiap kali masuk while maksudnya, dia di add satu mahasiswa baru, sampai datanya terambil semua. Setelah itu jangan lupa di close kursornya setelah keluar dari while. Dan kita return datanya. Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk select-nya sama, dosen juga, mahasiswa juga ya. Sama, caranya sama semua. Lalu, apa lagi ya? Update ya. Nah, update tadi sudah read, sudah insert, sekarang update. Kalau update berarti sama seperti ya, seperti insert ya, dia perlu content value, maksudnya datanya, data barunya, dan ID-nya. Maksudnya untuk tahu data mana yang mau diupdate, maka kita perlu string ID. Nah, juga menggunakan get readable database. Ya, kita hanya perlu selection sama selection argumennya. Selection-nya berarti database contract ID sama dengan ya, ini where-nya maksudnya ya. Where mahasiswa ID sama dengan apa gitu ya. Kalau mau berdasarkan nama silakan. Di sini saya menggunakan ID karena unik ya. Ngupdate-nya biar cuman satu data yang unik dan berdasarkan ID tersebut. Selection argumennya ID, lalu menggunakan db update, nama tabelnya, content value-nya, data yang baru ya, data yang baru dengan mungkin dengan nama yang berbeda, dengan nama dosen yang berbeda ya. Lalu selection-nya sama selection argumennya. Nah, update row ini nanti dia akan ya, coba kita lihat penjelasannya ya. Nah, biasanya kalau dia mereturn nilai, mungkin nilai 1 ya, itu update row-nya berhasil. Tapi kalau 0 atau mungkin minus 1 biasanya, kemungkinan yang tidak berhasil itu return-nya menghasilkan nilai 0 atau minus 1 ya. Di sini nggak muncul ininya ya. Apa namanya, dokumentasinya. Biasanya ada dokumentasinya. Searching documentation, masih lama ya. Nah ini. Kok nggak ada ya? Oke lah, nanti coba saya cek ya. Ya, ini sama update dosen, update mahasiswa, lalu delete. Delete ini juga menggunakan get readable database, caranya sama seperti update, cuman dia hanya perlu ID mana yang mau data mana dengan ID tertentu yang mau dihapus. Ya, caranya sama ya. Lalu ada clear table. Clear table ini pakai query delete from nama tabel. Lalu untuk reset auto increment digunakan query delete from SQLite sequence. Where nama tabelnya apa? Ini karena saya pakai auto increment ya. Jadi biar mulai dari satu lagi gitu ya. Nah, nanti di main activity, jadi semuanya sudah ya. Nah, di main activity itu ya tinggal kita ini ya, new database helper, nama database-nya, lalu versinya ya. Faktorinya kita nulkan aja, nggak masalah. Lalu kita bikin CRUD helpernya ya. Nah, di sini kita clear table dulu ya. Nanti
Soalnya mau kita coba berulang-ulang ya, biar setiap kali buka database itu dia nggak insert data yang sama ya. Jadi saya clear dulu tabelnya, lalu insert manual. Ya, ini insert manual, jadi contohnya tanpa on-click ya. Di sini saya nggak pakai on-click. Nanti on-clicknya untuk yang room. Nah, kita bikin content value ya untuk insert dosen sama mahasiswa. Nah, lalu ada yang array untuk mendemonstrasikan yang transaction. Oke, dosen 1, content value yang dosen, kita kasih nama kolom ya. Ini nama kolomnya nama ya. Nama kolom email kita masukkan value email. Kolom nama kita masukkan Akbar ya. ID-nya nggak perlu kita masukkan karena dia auto increment. Dosen 2 juga sama, ada nama, ada email. Mahasiswa ada email, lalu ada nama. Ya. Jadi ini kalau kita manual seperti ini rentan kesalahan. Nah, seharusnya pakai yang ini ya, database kontrak TP mahasiswa kolom name nama. Ini menghindari kesalahan. Nah, kalau kayak gini misalnya kita nggak hafal nih, nama kolomnya ini bakal error ya. Misalnya kita salah ngasih nama. Nah, ini nama mahasiswa, emailnya sama kolom ID dosen PA menggunakan 1 ya. 1 ini maksudnya nanti Akbar ya. 2 ini Afi ya. Dan seterusnya. Lalu untuk insertnya ya udah gampang ya. SQLite, CORD, helper insert dosen, kita masukkan dosen 1, dosen 2, insert mahasiswa, mahasiswa 1, mahasiswa 2 ya. Lalu untuk transaksi, kita bisa langsung masukkan array. Nah, array di sini kan langsung ada mahasiswa 3 sama 4 ya, nggak perlu kayak yang di atas. Lama ya, kalau pakai transaksi langsung array-nya yang kita masukkan. Lalu untuk select-nya, kita ambil get dosen, ya. Pakai get dosen. Ya, nanti get dosen, kita ambil namanya, ya, langsung saya running aja hasilnya. Nah, ini ya hasilnya nama dosen ya, ID-nya, email. Nah, bisa dilihat di sini get dosen ya. Karena get dosen tanpa ID berarti kita select all ya, select bintang. Maka dia mengembalikan lebih dari satu data. Kita ambil yang ke pertama, data pertama, kita ambil namanya, lalu kita ambil ID-nya, kita ambil emailnya. Ya. Lalu yang mahasiswa juga kita lakukan yang sama, kita ambil namanya, dan seterusnya ya. Maka bisa dilihat di sini hasilnya. Nah ini ya. Nah ini. Nah yang pakai transaksi juga sudah benar ya hasilnya. Lalu untuk menemukan yang update, nah ini update ya. Misal kita mau update mahasiswa dengan ID 1, kita update, ya kita update, kita lihat MHS 1 ini yang diupdate apanya. Yang diupdate adalah dosen PA-nya. Jadi kan mahasiswa 1, dosen PA-nya 1 ya. Diubah menjadi dosen PA-nya 2 ID-nya. Setelah itu namanya juga diubah menjadi MHS 1 ya, bukan lagi menggunakan angka. Tadi kan menggunakan angka MHS, angka 1. Berarti menggunakan teks MHS 1 SATU gitu ya. Dan dosennya juga namanya diubah menjadi Triavi, yang tadi awalnya Avi menjadi Triavi, ya, ID-nya sama. Kita masukkan, update, nanti hasilnya bisa dilihat langsung ya. Di sini. Nah, ini ya. Setelah update, ini nama dosennya menjadi Triavi, awalnya Avi ya, Avi 2 Triavi, UBACIT menjadi Triavi. Lalu MHS 1 menjadi mahasiswa 1, pembimbingnya bukan lagi Akbar tapi Triavi ya.
Oke, itu ya. Ada pertanyaan dulu mungkin sebelum saya lanjutkan ke yang menggunakan room. Ya, untuk yang room ini sangat simpel sekali, ya. Oke, saya lanjutkan langsung aja ya. Nah, room database ini dia bagian dari Android Jetpack. Ya. Keunggulannya adalah dia mendukung proses validasi pada proses compile, dapat diintegrasikan dengan mudah dengan arsitektur Android lainnya, seperti Live Data, ya nanti saya tunjukkan Live Data ya, dan RX Java. RX Java ini nanti nggak ada ya, nggak saya temukan di sini, saya menemukan yang Live Data. Ada 3 komponen, ya entity, DAO, dan database. Nah, enaknya di sini nanti tabel itu direpresentasikan dalam bentuk kelas. Yang pertama yaitu entity. Ya, ini ya, mewakili tabel dalam database. Nah, kita buat kelas entity dengan cara memberikan annotation. Annotation nama add entity, lalu kita berikan nama tabel, lalu nama kolom kita kasih annotation add column info, dan kalau primary key menggunakan add primary key. Lalu ada kelas DAO yang bertanggung jawab untuk operasi pada database. Misalnya insert, update, delete, kita berikan anotasi DAO. Nanti saya langsung contohkan. Ini saya percepat aja untuk materinya. Lalu ada kelas database, ini yang melakukan koneksi ke database, yang mengextend dari kelas room database. Diberikan annotation add database, di sini kita bisa tentukan nanti nama database-nya ya. Dan dia hanya boleh ada satu objek instansiasi. Berarti kita buat dengan dengan desain pattern singleton ya, dengan singleton. Jadi dia hanya bisa diinstansiasi satu kali, dia hanya punya satu objek ya. Jadi jangan sampai kita punya banyak objek database karena bisa terjadi konflik ya. Mengakses database bersamaan dari 2 objek database ya. Sehingga kita buat satu instance ya menggunakan singleton design pattern. Setelah itu nanti kita mengeksekusinya ya, mengeksekusi prosesnya insert, update, delete itu menggunakan eksekutor. Kita bisa gunakan asyntax, tapi karena sudah deprecated, kita gunakan eksekutor. Ya. Ini sudah kita bahas di pekan lalu di materi asyntax ya. Oke, langsung aja saya demokan untuk kasus yang sama. Di sini nanti di yang saya berikan ya, project yang saya berikan itu saya berikan folder sendiri di room. Ini salah ya nulisnya ya, bukan room ya, room ya. Nah, kita lihat di sini ada kelas dosen sama kelas mahasiswa. Nah, enaknya di sini kalian tinggal menentukan. Bikin kelas, nama tabelnya dosen. Ya. Lalu buat apa namanya, konstruktornya. Buat konstruktornya, berarti di sini nama nggak boleh null ya. Email nggak boleh null. Lalu ID-nya saya buat primary key. Nah, di sini ada ngeset ya, ngeset ID, nama, emailnya. Lalu ada yang konstruktor yang default. Ya. Yang perlu diperhatikan di sini setiap atributnya itu merepresentasikan kolom ya, merepresentasikan kolom yang diberikan anotasi kolom info. Nah, mungkin ada yang kolom yang tidak diberikan anotasi ya. Nah, kita lihat yang diberikan, yang dia menjadi kolom, kita berikan dia anotasi kolom info. Dan kalau dia primary key, kita kasih anotasi primary key. Ya. Di sini nama kolomnya apa? Di sini nama kolomnya main ID. Ya. Nah, nama atribut di sini yang mempengaruhi nama tabel adalah yang ada di sini ya. Kalau ini underscore nama, di sini nama, maka nama kolom di tabelnya adalah nama tanpa underscore ya. Ini ya, bisa dibaca, sudah saya beri keterangan di sini. Nah, semuanya sama seperti itu. Lalu ada setter getternya. Nah, yang relasi gimana ya? Kita kan punya mahasiswa dengan relasi foreign key tadi ya. Nah, caranya gimana kalau ada foreign key? Nah, berarti di dalam add entity-nya, nah kita tulis di sini, ya, sama nama tabelnya,
plus ada tambahan koma foreign keys. Add foreign key entity dosen.class ya. Foreign key ke kelas dosen ya. Nah, parent-nya apa? Parent kolomnya ID ya. Parent-nya isi kelas dosen di atribut underscore ID. Nah, child kolomnya itu yang ada di mahasiswa ya, yaitu ID dosen PA. Lalu on delete on update-nya bisa gunakan cascade ya. Ada macam-macam ya, silakan dipelajari sendiri. On update cascade, on delete cascade ya. Ada di materi database ya. Itu on delete cascade, on update cascade ya. Lalu indeks, kita bisa berikan indeks ya. Kalau kita ingin memberikan indeks pada tabel di database. Caranya yang lain sama ya. Mahasiswa, ini konstruktornya, lalu atributnya ya, dan seterusnya. Setelah itu kita buat DAO-nya dulu. Jadi untuk melakukan insert, update, delete ke mahasiswa atau dosen, kita buatkan masing-masing DAO. DAO dosen sama DAO mahasiswa. Yang dosen dulu misalnya, ya kita bisa buat dia interface atau buat abstrak kelas. Terserah. Di sini yang saya contohkan yang interface dulu, yang dosen. Nah, kita kasih add DAO di sini ya. Dia sebagai DAO berarti. Di sini kalau dia itu insert, enaknya ya, kita nggak perlu sulit-sulit kayak tadi ya, .get, bla bla bla, content value-nya apa. Nah, ini tinggal langsung nama metodenya. Misalnya kita kasih nama metode insert. Nah, tahu dari mana nih metode insert ini adalah proses untuk melakukan insert, kita kasih dia add insert ya. Berarti metode ini fungsinya untuk insert data. Nah, kalau insert ada konflik, kita strateginya apa? Nah, di sini di abort ya, digagalkan. Misalnya ada terjadi konflik macam-macam ya. Ada ignore, ada rollback, ada replace. Ya, di sini saya gunakan abort. Untuk masing-masingnya nanti silakan dipelajari sendiri ya di room atau di SQLite. Seperti ini, insert. Apa yang di-insert? Yaitu objek dosen, objek dari kelas dosen. Kalau misalnya insertnya lebih dari satu, gimana? Transaction tadi, ya berarti dosennya pakai dosen titik-titik-titik seperti ini ya. Nanti dia bisa insert lebih dari satu dosen. Lalu select-nya gimana? Kita bisa gunakan add query ya. Kalau kita mau gunakan query ya. Nah, di sini kita tuliskan query-nya apa? Select bintang from dosen. Nah, di sini metodenya apa yang menghandle ini? Yaitu list, berarti mereturn list dosen ya, return ini berikan collection list dosen ya, nama metodenya get all dosen. Atau kita mau yang satu-satu nih, kita bisa gunakan query select bintang from where ya, dan seterusnya. Update juga bisa. Nah, ini ya. Sangat mudah sekali menggunakan room. Lalu delete juga menggunakan add delete ya, nama metodenya apa. Lalu delete from dosen juga ada ya, delete all dosen, ini berarti menghapus tabel dosen. Untuk mahasiswa juga sama. Ada insert mahasiswa lebih dari satu, ada update ya. Lalu transaction misalnya. Ini saya berikan contoh juga untuk transaction ya. Di mana di dalamnya ada proses delete sama proses insert dalam satu kesatuan ya, dalam satu kesatuan. Nah, di sini kita bisa gunakan add transaction. Ya. Ini misalnya kita perlu parameter untuk masukannya mahasiswa sama mahasiswa yang lama. Di sini dia menghapus dan memasukkan mahasiswa yang baru. Lalu ada sama ya, select yang tadi. Bedanya yang atas sama bawah ini, walaupun sama query-nya, yang bawah menggunakan live data. Nah, live data ini nanti enaknya, setiap kali ada perubahan, dia bisa ditangkap perubahannya ya. Langsung bisa kita tampilkan misalnya, tanpa perlu kita manggil metode tertentu ya. Dia punya callback sendiri seperti event click gitu ya. Ketika ada klik, callback event click itu
onClick itu akan dipanggil. Ya, ini sama dengan menggunakan live data. Lalu untuk join gimana? Ya, kita tulis saja join-nya, select mahasiswa, nama apa ya, from, where. Nah, ini ya. Ini seperti query join yang ada di sebelumnya ya, cara sebelumnya. Nah, yang di return apa yang di return? Yang di return kita bisa buat kelas baru ya, inner class aja, yaitu mahasiswa dosen PA. Ya, dia mereturn di sini ada string mahasiswa sama string dosen PA. Nanti tergantung kebutuhannya ya. Apa namanya? Hasil join-nya itu mau ditampilkan ke kolom apa saja ya. Karena kelas dosen sama mahasiswa kan atributnya hanya terbatas ya. Ya, dosen hanya atribut dosen saja ya. Tidak ada nama mahasiswa. Sementara mahasiswa tidak ada nama dosen, cuman ada di dosen. Nah, kalau kita mau nambahkan nama dosen, ya kita bikin kelas sendiri. Ya, nanti kolomnya apa saja kita tulis di sini. Nah, nanti menjadi return dari metode yang kita gunakan join tadi. Dan yang lainnya sama. Yang terakhir adalah database-nya ya. Database-nya di sini kita kasih nama add, kita kasih annotation add database. Lalu entitasnya yang kita masukkan apa aja. Di sini ada mahasiswa sama dosen versi pertama. Lalu kita buat ini ya, apa namanya, instance-nya, karena kita perlu satu instance untuk di return nanti, ya return dari database ini. Lalu nama database-nya apa, DAO yang digunakan dari masing-masing entitas ini apa ya, ada DAO dosen, ada DAO mahasiswa. Nah ini ya untuk mendapatkan database-nya, jadi kita nggak perlu new atau create new bimbingan DB gitu ya, kita bisa langsung ambil menggunakan metode get database. Kita bisa langsung menggunakan get database, dan dia akan ngecek kalau instance-nya sama dengan 0 atau belum pernah di-create, dia akan meng-create. Tapi kalau sudah pernah ada objeknya, dia langsung di-return. Dia nggak membuat ulang. Ya. Dia tidak membuat instance yang baru. Nah, di dalamnya, nah bimbingan DB ini, dia hanya bisa maksudnya nggak bisa dipakai secara paralel. Ya. Dia di sini ada synchronize. Jadi dia memastikan bahwa satu proses itu dikerjakan dulu sampai selesai, baru bisa dibuat proses yang lain gitu ya. Jadi memastikan tidak terganggu oleh proses ke database proses yang lain ya. Misalnya insert dulu diselesaikan baru delete misalnya. Nah, itu contohnya seperti itu. Sehingga di sini digunakan synchronize. Nah, instance ini cara menginstansiate-nya tinggal gunakan room.databasebuilder, konteksnya apa, lalu nama kelasnya, ya, nama kelasnya ini ya, bimbingan DB, lalu nama database-nya. Nanti bisa dilihat di kode project-nya ya. Setelah itu kita return. Nah, sekarang kita lihat di main activity-nya di bagian yang room. Ya, sudah saya berikan komen-komen di sini, nanti kalau mau belajar yang bagian room, ini sudah ada ya. Ini. Nah, yang pertama adalah mengisi data terlebih dahulu. Ya. Mengisi data terlebih dahulu. Oke, saya tampilkan lagi untuk aplikasinya. Nah, di sini kalau saya insert mahasiswa, gitu ya, dia otomatis nambah ya. Dia otomatis nambah. Insert lagi, dia otomatis nambah. Ini hasil room ya. Jadi awal sudah ada datanya. Nah, ngisinya itu, ngisinya di sini ya. Kita pakai eksekutor, single thread eksekutor ya. Kita hanya perlu satu thread saja yang terpisah dengan thread utama, dengan main thread yang digunakan untuk menghandle database. Ya, secara paralel ya, berbeda dengan thread utama. Execute ya.
Execute, apa yang dieksekusi? Yang dieksekusi ini ya, saya punya kelas init data awal ya. Kelas init data awal ini kalau kemarin masih ingat ya tentang eksekutor, kita perlu objek yang mengimplement runnable. Nah, init data awal ini mengimplement runnable. Isinya apa? Isinya dia seperti yang proses sebelumnya ya, yaitu delete table mahasiswa, delete table dosen, setelah itu insert data ke mahasiswa, insert data ke dosen, ya, dan seterusnya. Di sini ada insert yang satu-satu, ada insert yang transaction, sama seperti yang sebelum menggunakan room ya. Sama prosesnya seperti yang menggunakan room ya, di delete dulu, lalu di insert yang tanpa menggunakan transaction, lalu insert yang menggunakan transaction ya. Setelah itu ditampilkan datanya, ditampilkan yang join. Nah, ketika menampilkan, dia ditampilkan menggunakan run on UI thread. Ya. Jadi menampilkannya di thread yang berbeda, yaitu di thread UI, ya, di thread utama. Nah, di sini digunakan run on UI thread. Maka text result-nya akan ditampilkan yang bagian ini ya, select using DAO. Kita cek di sini tadi. Nah, ini ya datanya. 3 data awal ini. Nah, lalu live datanya di mana ya? Yang terakhir adalah mengenai live data. Nah, di sini ya. Live data tadi ada di mahasiswa ya. Maka kita ambil mahasiswa DAO, get live all mahasiswa. Ya, ini kan yang mengambil live data tadi. Lalu kita panggil metode observe. Nah, observe ini nanti akan menampilkan ya isi tabel mahasiswa terkini ya. Nah, jadi nanti ditampilkan ke text view. Kalau ada perubahan data, ya kalau ada perubahan data, maka observer ini akan memanggil metode onChange. Nah, setiap kali ada perubahan data, dia akan memanggil metode onChange. Ya. Lalu di onClick-nya, tadi kan saya klik onClick baru ada penambahan data ya. Di onClick-nya tinggal kita melakukan eksekusi ya, seperti cara yang awal tadi. Nggak perlu kita bikin kelas tersendiri, langsung aja kita new runnable, berarti ini namanya anonymous class ya, kelas tanpa kita beri nama, seperti init tadi ya. Kelas init ini kan kita kasih nama ya, init data awal. Kita bisa langsung bikin kelas anonymous dengan cara new runnable, sama ya. Kalau ini tadi kan execute new init data awal, ada nama kelasnya. Kalau ini nggak ada nama kelasnya, kita langsung new runnable. Beda ya, kalau ini nama kelasnya ini data awal, dia mengimplement runnable. Di sini kita langsung new runnable, kita override run-nya. Nah, di sini isi di run, intinya dia menginsert data. Hanya menginsert data ya, tidak menampilkan. Nah, kok bisa tampil nambah tadi dari mana? Itu dari live data ini ya. Ketika ada insert data, live data ini akan dipanggil, onChange ini akan dipanggil dan dia menampilkan di text live data. Jadi di insert-nya cuma insert aja tanpa menampilkan. Nah, kurang lebih seperti itu ya, ini sudah semua ya. Dari yang menggunakan room sama yang tidak menggunakan room. Oke, saya kira itu ada pertanyaan mungkin.